Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur, amma ba'd. Sholih dan sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari keempat Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Fa insyaallah mudah-mudahan Ramadan tahun ini mendatangkan berkah yang melimpah dan lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini terjadi bencana banjir khususnya di wilayah Ngawi sebelah timur yang Masya Allah airnya makin naik tiap detiknya, tiap menitnya. Padahal tadi malam curah hujan tidak terlalu deras di daerah sini, namun Allah datangkan air dari Magetan menyusuri sungai, kemudian hari ini terjadilah banjir di Kabupaten Ngawi. Maka kita teringat sebuah peristiwa besar yang dulu pernah terjadi di dunia ini, yaitu ditenggelamkannya sebagian bumi oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari dosa, kemaksiatan dan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Lebih tepatnya terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, bahwasanya awal mula kesyirikan terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu ada beberapa orang yang soleh yang meninggal, dan manusia pada saat itu sangat meratapi kepergian mereka. Orang-orang soleh ini sangat baik jasa-jasanya semasa mereka hidup, dan manusia pada saat itu sangat terpukul atas kepergian mereka, dan akhirnya di kubur-kubur mereka dibuatkanlah patung-patung untuk mengenang jasa-jasa mereka. Dan lambat laun, tahun berganti tahun, patung-patung yang awalnya hanya dijadikan untuk mengenang akhirnya justru malah disembah oleh manusia pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Lalu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan manusia dan mengingatkan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang pantas disembah, la nusyriku bihi syai'an. Dan kisah pun terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh alaihissalam. Di masa kemarau yang tidak ada hujan sama sekali, justru Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar, hingga Nabi Nuh menjadi bahan ejekan dan celaan manusia pada saat itu. Bahkan ia disebut dengan gila. Ketundukan dan kepatuhan Nuh alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tadi menjadikannya rasul pertama yang digelari dengan ulul azmi, karena ia mendapatkan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid di masa manusia pada saat itu sangat mencintai berhala. Mereka menyembah Yakut, Yanuk, Wad dan Suwa yang dahulunya adalah orang-orang yang soleh. Kapal yang dibuat Nuh alaihissalam akhirnya pun jadi, namun hinaan dan cacian manusia justru semakin deras mengarah kepadanya. Nuh dianggap gila, tidak waras, hingga akhirnya Nuh pun putus asa dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keputusasaannya, Nuh mengangkat kedua tangannya dan berdoa, wa da'a ila rabbi anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah dikalahkan oleh kaumku, maka tolonglah aku ya Allah. Maka Allah langsung menjawab doa Nabi Nuh dengan menurunkan air bah dari atas langit yang akhirnya menenggelamkan bumi. Maka selamatlah Nuh dan beberapa pengikutnya di atas kapal yang telah ia buat.
Kisah Nabiullah Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa apa yang menurut manusia tidak masuk akal, namun apabila Allah berkehendak, maka sesuatu yang tidak masuk akal pun akan benar-benar terjadi, seperti musibah air bah pada saat musim kemarau. Pelajaran berikutnya, ketundukan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nuh alaihissalatu wassalam berdoa, didasari hati yang ikhlas dan amal yang soleh, menyertakan dua rukun berdoa, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan atau merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah kabulkan doa Nuh. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah kabulkan setiap doa-doa kita, doa yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk umat manusia pada umumnya. Sekian dari Pak Hafid, semoga bermanfaat hikmah Ramadan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.